Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsulat Jenderal Indonesia lah untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, mau nganterin saya ke Insert. Terus sekolah sana, iya, dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gua nggak tahu ini info A1 atau A berapa, tapi yang pasti ini sudah beredar di media sosial ya, khususnya di TikTok. Di sini bertuliskan Bang Iksan orang yang mengantar langsung Gibran dan istri ke UTS Insert Australia, dan juga beliau kan pastinya ngobrol sama Gibran. Gibran mengakui bahwasanya memang beliau pernah 6 bulan di sana gitu loh, tapi tidak selesai katanya. Nah, nanti jelasnya kita dengarkan sampai selesai ya guys. Awalnya gue kayak ragu gitu guys, tapi melihat beliau pernah berfoto dengan Gibran, istrinya, dan juga Jan Etes, jadi gue yakin, wah berarti ini orang yang bener-bener pernah mengantar Gibran gitu loh. Dan beliau mengakui dan bercerita, karena di situ ada pengakuan juga dari Gibran. Oke teman-teman semua, kita saksikan sampai selesai ya. Mudah-mudahan ini menjadi sumber yang valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat. Dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya, dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama sama Konsulat Jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya, untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling kemana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Ya, dia beliin sepatu buat Jan Etes, dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, mau nganterin saya ke Insert. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena Insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus sekolah sana, iya, dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Kuliah, itu seperti kursus meningkatkan bahasa Inggris. Di Sydney ya. Kebetulan, Insert itu adalah di bawah naungan dari University Technology of Sydney, UTS. Ya, tapi itu seperti pra-university class untuk orang-orang sebelum masuk ke university. Dan Insert adalah sebuah badan pra-university di bawah University Technology of Sydney. Di waktu itu dia bilang sama saya, dia nggak tamat di Insert, nggak selesai di Insert. Walaupun programnya program singkat 8-9 bulan, dia nggak selesai. Sekitar 6 bulan dia bisa pulang kan. Artinya itulah. Kalau bicara masalah itu buat adalah pra untuk menuju ke university, artinya dia punya ijazah SMA ya. Mungkin dia punya ijazah, nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia punya ijazah apapun, tapi dia pernah ikut kursus di Insert Sydney. Saya nggak pernah nanya ada ijazah SMA sekolah kamu di mana sebelumnya, nggak ada, saya nggak nanya ya. Yang itu yang saya tahu ya. Coba diulang sekali lagi ya, bahwa yang Insert itu sifatnya hanya khusus. Insert adalah sebuah badan pra-university yang mendidik orang-orang yang mau sekolah di Australia, khususnya di University Technology of Sydney. Dan sebelum masuk ke University Technology of Sydney, itu bahasa Inggrisnya harus diimprove, ditingkatkan dulu. Dan sekolahnya mereka itu di Insert College, itu namanya Insert College. Masih ada? Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, UTS sudah tidak pakai mereka lagi. Itu tempatnya berdekatan, itu di daerah Ultimo ya. Ultimo dekat dengan Chinatown di kota Sydney, di daerah Ultimo. Dan Insert ini adalah betul, itu adalah di bawah University Technology Sydney, tapi itu bukan berupa kuliah, itu adalah kursus menjelang masuk ke University Technology Sydney. Dan Pak Gibran sendiri bilang sama saya, dia nggak lama di sana, nggak selesai juga Insert-nya. Jadi itu belum berbentuk kuliah. Oh, oke. Hubungan udah dengan Bang Iksan dengan Gibran sampai sekarang udah? Dulu waktu saya baru-baru ketemu dia itu ya, kalau saya kirimkan, saya ambil foto pakai kamera saya. Saya kirim foto saya, oh terima kasih Pak, foto-fotonya kirim ke dia, kan ya. Dia masih jawab saya terus, masih kalau saya teks WhatsApp dulu masih jawab ya. Tapi setelah dia jadi wali kota, dia nggak pernah balas, dan saya hilang kontaknya, dia hilang sama sekali. Nggak pernah lagi gitu. Ada nggak rencana mau ketemu sama dia? Saya nggak ada rencana mau ketemu Gibran juga. Nggak ada keperluan saya juga ketemu sama dia. Nggak ada keperluannya saya ketemu Pak Gibran sana ya. Sepengetahuan sedikit dari Iksan. Persyaratan untuk masuk Insert itu apa ya? Sepengetahuan. Itu ya, itu tidak ada persyaratan kalau kita mau sekolah, dan kalau syarat mau sekolah itu harus ada ijazah SMA ya. Tapi saya nggak tahu ijazah SMA-nya ada apa enggak, saya nggak tahu. Tapi untuk masuk pra-university harus ada background high school dulu.
Nah, karena itu untuk Prague University ya. Yang khususnya sana itu bahasa Inggris. To improve, meningkatkan bahasa Inggris untuk level bisa sekolah seperti English for Further Education namanya itu ya. English for Further Education, bahasa Inggris untuk pendidikan berikutnya. Ya, itulah mereka di training dulu di insert sana. Salah satu untuk mengikuti dalam kursus itu adalah adanya ijazah SMA. Persyaratannya biasanya itu ya ada ijazah SMA, baru bisa sekolah di sana itu ya. Tapi saya nggak tahu dia punya ijazah sebenarnya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah tanya juga sama dia. Selama udah berjalan dengan dia, Ya, berapa hari udah berjalan dengan dia? ada sekitar hampir 2 hari, satu harian lah, atau 1,5 hari lah. Saya jalan sama nganter Pak Gibran di kemana-mana ya. Ya, memang Pak Gibran ini kan orangnya sangat hemat sekali dengan berbicara ya. Dia banyak diam, bicara satu-satu. Suatu hari saya bawa dia, itu kan kita diikuti pas pampres ya. Kita selalu diikuti, mobil saya itu selalu diikuti mobil pas pampres. Karena mungkin pas pampres itu juga sopirnya itu ya pegawai konsulat jenderal Indonesia di Sydney. Nah, setelah itu mungkin ketinggalan di lampu merah, saya udah jalan duluan. Mereka telepon saya terus, di mana Pak? Di mana Pak? Saya Pak Gibran bilang saya nggak usah dijawab. Dia bilang saya nggak usah dijawab. Dia juga waktu itu nggak pengen ya diikuti terus sama pas pampres ya. Cuma dia ngomong saya gitu, nggak usah dijawab Pak. Tapi orangnya betul ya, sangat hemat sekali dalam berbicara. Dan pernah saya tanya itu mengenai, dan jadi banyak jawabnya tidak tahu. Banyak tidak tahu jawabannya. Apa yang pernah udah tanyakan ke dia? Salah satu yang dia bisa jawab. Yang saya tanya itu pertama dulu ya, karena itu kunjungan ke Australia, kunjungan Indonesia ke Australia. Presiden Jokowi berkunjung ke Australia. Saya tanya dulu, bagaimana sih hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia? Gitu. Apa kira-kira yang bisa ditingkatkan ini? Gitu. Dia banyak nggak tahu. Saya tanya, ini bagaimana Indonesia dan Australia hubungannya? Kan saya sebagai penduduk Australia, bagaimana? Saya kan juga pengen ya hubungan antara Indonesia dan Australia itu baik ya. Kita sebagai orang Australia, orang Indonesia yang tinggal di Australia, kita tuh pengen sekali hubungan antara. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Di mana teman-teman tadi kita melihat salah satu cuplikan video saksi ijazah Gibran muncul. Nah teman-teman semua, mari kita membaca komentar di bawah ini bersama-sama. Iya benar, itu saya sudah lihat di channel Pak Hersu yang langsung wawancara di Australia. Semua orang yang akan mendukung jabatan penting wajib tes urin. Intinya Gibran gak mau sekolah. Ke Singapura sekolah, apa sekolah? Berotot apa bertobat, ngibul dosa loh. Iya, sepantasnya Gibran jadi tukang cilok, bukan jadi wapres. Tuntut dan turunkan dari wapres. Sepertinya Gibran ke Australia dia rehab mandiri. Gibran adalah simbol keterlaluan bangsa Indonesia. Saya sangat setuju dengan komentar Anda agar Gibran dites urinnya. Dari nada bicaranya yang aneh gitu loh. Tunjukkan aja ijazah lo, nggak perlu ke reuni-reuninya kayak ayah kau, ribet amat. Makin kesini makin terkuat kebohongan keluarga si Jokowi. Dari S sampai Z terus dibongkar yang akhirnya terkeluai layu. Dan para termul, sadarlah kalian dari kebohongan yang terus ditipu. Kasihan juga Gibrannya, demi memenuhi keinginan Jokowi, anaknya dikorbankan untuk berbohong juga. Di pidato juga ketahuan Gibran kayak gimana, samakan dengan ayahnya sama anak muda. Inilah wapres terbaik pergaulan kelas internasional, tren anak muda cerdas, kata Termul. Mata sayu, sendu, pelanga-pelongo, nggak ada sengar-sengarnya. Gibran ke luar negeri buat rehabilitas pecandu lem kambing. Gibran hanya kursus bahasa Inggris 6 bulan, seharusnya kursus itu harus 9 bulan. Nah, saksi fakta bicara. Cerdas, setuju komentarnya rakyat, hati-hati dengerin komen teman-teman ini. Hanya Ibu Dian dan Ibu yang ahli pendidikan lintas negara aja yang bisa membantah pengakuan orang ini. Rakyat bosan sandiwara,
pengalihan opini, padahal masalah yang benar-benar melanggar tidak diproses dasar politik. Pendukung Jokowi dan Gibran, mana kok tidak muncul komennya tentang informasi ini untuk membantahnya? Pena pengawas DPR, kok diam saja? Tak lama lagi orang ini akan buat klarifikasi. Yang benar akan tetap benar, Allah tidak tidur. Sekolah di Australia nggak taunya hanya kursus bahasa doang, tapi bahasa berijazah dengan bermacam gelar, es batu, bahkan es campur. Sudah foto, belanja terus, apalagi dan seterusnya. Akhirnya ini bercerita dong, hahaha. Demi kebenaran dan keadilan, siapapun itu orangnya, jangan takut dan harus berani bersuara. Yang sangat saya sayangkan, banyak manusia hebat, cerdas dan pintar, tapi mulutnya tidak berani bersuara. Ngarap komisaris, jika bohong tangkap orang ini, jangan biarkan termul berenak pihak. Kalau sudah bohong, hatinya tetap bohong. Mau koar-koar, mau diam mulutnya, rakyat sudah menjebak. Bapak anak sama saja, ijazah nggak jelas, bapak sakit saraf. Tambah yakin bapak sama anak ijazahnya belum jadi, masih digorong-gorong. Luar biasa penipuan ulung-ulung. Ini harus diapain ya? Ayo termul, kumpul di mari, di sini banyak rumput. Salam akal waras, wapres terbaik sepanjang masa, udah diusulkan 2 periode. Sama aja ke bapaknya, pamer teman buat ngebohongin masyarakat. Dikarbit kelebihan dosis akibat bosok buahnya. Mana suara penjilat si Gibran, kursus bahasa Inggris cuma 6 bulan kok ijazahnya S1, samanya dibuat negara. Kocak juga si Gibran ini. Kalau bapak tahu tukang bohong, anaknya pasti tukang bohong. Buat tak jatuh campak dari pohonnya. Ini loh orang dibilang hebat, kuliah 6 bulan gelar S1, padahal saya 6 tahun cuman S3. Yang benar bukan kuliah, akan tetapi insya itu supaya kursus bahasa Inggris itu pun informasi ada 4 tingkat. Sebelum sempat kuliah ke UTS harus dapat lulusan dulu di Insar. Nanti 2019, 2029 sekalian jadikan capres dan wapres tukang es doger. Kurang jelas apa, hoi para termul? Apa yang akan kalian bantah? Judul bagus, komennya host. Males lihat Gibran lolak-lolok, huhu. Betul kata Bang Tri, memang Jokowi keluarga PKI. Nah, teman-teman semua, begitulah komentar teman-teman di bawah ini, dan di mana kita akan membahas di mana lagi ijazah Gibran dengan Jokowi lagi-lagi dan lagi, makin lama makin terungkap. Nah, teman-teman semua, sekianlah dari channel saya, NKRI Harga Mati.